Bro, ini ganteng banget bro. Cocok banget buat kalian-kalian yang pengen mobil berbodi besar, matanya sangar, lampunya headlampnya, grillnya juga sangar. Seri 5, ya seri 5. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat hari Sabtu. Jadi pada hari ini, kemarin kita udah bahas mobil M46 M43. Sekarang dapat lagi mobil BMW E60. Ini punya bro saya lagi ya, namanya Bro Adam. Dengan kondisi yang memang super ciamik. Dan ini mobil tidak dijual ya, atau belum dijual. Ini mobil E60, basicnya tahun 2006, BMW E60 2006, yang pasti 2000, kalau tidak salah 2500 cc. Oke, nanti kita langsung bahas aja lanjutnya. Intinya mobil ini BMW E60 adalah mobil yang sangat ciamik, tahun 2006, punya Bro Adam. Kita bahas satu persatu. Oke ya, ini BMW E60. Sebenarnya saya belum pernah ngelihat langsung mobil BMW E60 ini, maksudnya hanya lihat di jalan saja, tidak secara detail ya. Kalau kita bisa lihat, ini penerusnya seri 5 yang sebelumnya. Kalau nggak salah seri 5 yang sebelumnya adalah E39. Kalau kalian bisa lihat, ini mobilnya yang pasti adalah inline 6 ya, udah jelas banget nih inline 6, 6 silinder. Torsinya cukup gede bro. Dan torsinya kalau nggak salah bisa 200 Nm lebih lah mobil ini. Dan horsepowernya di sekitar 177 horsepower atau 180 horsepower. Kalau bisa dibilang irit, mobil ini pastinya sangat boros. Kalau kalian untuk mencari mobil ini, untuk mencari keiritannya, sebaiknya jangan beli. Jadi mobil ini dipakai buat kalian ngegas terus atau berjegas. Basicnya ini adalah seri 523i 523. Kalau nggak salah juga ya, ada, kalian nanti koreksi lah. Saya juga nge-review singkat-singkat aja ini. Kalau nggak salah ada 520, 523 dan 530 ya. Kalau nggak salah 530. Nanti kalau salah kalian bisa koreksi ya di di kolom komentar. Intinya mobilnya ini gile bro, mesinnya aja udah gede banget dan benar-benar rapi. Kalau kita ngomongin penyakitnya, saya nggak tahu secara pasti ini penyakitnya apa. Mungkin kalian yang udah pernah memiliki BMW 60 ini penyakitnya apa aja, mungkin kalian bisa sebutkan. Yang jelas ownernya ini belum pernah mengalami penyakit yang cukup serius ya di BMW 60 ini. Paling ya kalau kita bisa lihat seperti di packing headnya ini, ya gitulah bro. Untuk BMW kebanyakan rembesnya karena memang tidak cocok untuk cuaca di Indonesia. Kita lihat dari tampak depannya bro, ini ganteng banget bro. Cocok banget buat kalian-kalian yang pengen mobil berbodi besar, matanya sangar, lampunya headlampnya, grillnya juga sangar. Seri 5, ya seri 5. Seri 5 itu udah kita katakan adalah mobil yang sangat bongsor ya, atau gede. Kalian bisa lihat ini panjangnya beda dengan M46 ini. Kalau disandingin sama M46 jauh banget bro, udah kayak hamster mobil ini. Berbeda dengan mobil BMW E60 ini. Kalau kalian bisa lihat semuanya ori ya, velgnya masih ori, semua orisinil, warnanya juga sama, Titan Silver. Apalagi ya, ini mobil dapat dari Surabaya juga, sama kayak mobil yang pernah saya review di sana, sama-sama dapat dari Surabaya. Konon katanya kalau ngambil dari kota Surabaya, banyak mobil yang kondisi dengan terawat lah. Dan Bro Adam ini ngambil mobil ini di kilometer sekitar
hampir 60.000 km dan masih digolongkan kilometer yang sangat rendah. Kalian bisa lihat. Ini kenapa lagi di bengkel, karena lagi mau balik nama dan mau gesek mesin, dan ternyata nomor mesinnya ada di bawah intake-nya dan harus bongkar intake-nya. Cukup ribet banget sih. Ya kita lihat sekelilingnya mobil ini. Sementara sih kalau saya lihat ya itu penyakitnya BMW yang sudah sedikit berumur. Packing headnya atau packing dalamnya saya nggak tahu, intinya itu penyakitnya lah sudah untuk harus diganti. Ya. Intinya kalau kalian pengen mencari bodi yang besar, bongsor, panjang, dan cc-nya gede, ya ini cocok lah buat kalian. Dan nggak ada yang minus sih mobil ini bro. Ya, list kacanya aja kalian bisa lihat masih mulus bro, list kacanya. Nggak ada yang hancur lah. Tapi ya biasalah, talang wipernya udah mulai retak. Kalau kalian bisa lihat udah mulai retak. Tapi itu biasa aja, itu bisa diakalin atau bisa dibelikan baru. Kalau dibelikan baru untuk talang wipernya harganya lumayan. Kalau di E46 tuh harganya sekitar 1 juta lebih ya. Tapi kalau di E60 saya nggak tahu. Kalau saya ini bisa, kalau masih belum terlalu parah begini, bisa di sealant atau bisa dibelikan karetnya saja. Cukup murah, cuma 100.000 kalian bisa membaikin karetnya yang tadi di talang wiper. Dan ini bodi tampak belakangnya. Kalau kalian bisa lihat generasi pendahulunya di seri 5 berubahnya jauh banget bro. Ini bodinya udah kayak modern banget lah ya. Nggak termakan oleh waktu. Kalau kalian bisa lihat bokongnya seksi bro. Percayalah ini mobil kalau diganti knalpot full system, suaranya seperti apa pastinya ngetop bro. Kalau inline 6 itu udah nggak bisa dibayangin lagi untuk suaranya seperti apa. Ya langsung saja lah, karena saya nggak terlalu mengerti juga tentang mobil ini. Saya baru dapat dari Bro Adam, dipinjamkan untuk di review singkat-singkat. Langsung aja bro kita dalamnya. Kalau kalian bisa lihat dalamnya bro. Iya ini kondisi untuk dalamnya ya. Oke ya, jadi udah bersama Bro Adam nih, karena saya nggak terlalu mengerti tentang E60. Mumpung panas juga, kita nyalakan dulu AC-nya ya. Dam, ini jelasin Dam, ini mobil kan aku nggak ngerti nih Dam. Ini fitur-fiturnya yang udah kamu ketahui selama kamu beli mobil ini apa aja Dam? Standar sih ya. Iya. Karena basicnya standar sih sebenarnya E60 dari seri ini 523, 523i 2006 terakhir sebelum facelift, karena 523 2007 udah facelift kalau nggak salah. Yang sebelum facelift tuh E39 ya, betul nggak? Iya 39 ya. Ini udah pakai mesin N52B25, betul kan? Ya. Petrol 2500 cc. Ya, 2500 cc. Basicnya sih standar lah. Iya. Karena aku nggak terlalu suka juga terlalu banyak gitu kan, kayak ini juga masih standar. Ini memang bawaan. Bawa kayak cruise control gini, bawaan semua ini. Iya, bawaan. Oh. Karena di tahun seri kalau seri 5 memang paling ribet di elektrikalnya ya. Elektrikalnya. Elektrikalnya. Apa aja yang bisa dilihat dari sini, Dam? Ini biasanya standar sih. Kalau misalnya ada display off, ada ini display lebih ke dashboard ya. Dan kalau kita mau kendala-kendala apa, biasanya di sini yang paling kita tahu nih. Biasanya kan kalau BM udah tahu sendiri, apalagi di BM tahun jebot. Karena ini udah elektrikalnya dia udah itu, jadi kita bisa dari sini udah tahu tuh, karena dia setiap partnya dia udah pakai sensor kalau di sini. Oke. Ya. Ini berarti kamu bisa baca apa ya namanya, sensor mesin kamu dong? Iya. Oke. Dan kalaupun ntar ada sesuatu yang harus diganti, dia bisa muncul di sini kan, biasa kayak warning situ. Warning ya, light-nya ya. Pasti di status dia pasti keluar nih. Pasti status minimal di status ada yang nggak oke. Contohnya apa? Coba contohnya apa? Misalnya kayak ini. Oh ini. Bisa mikro filternya. Apaan mikrofilter? Saringan udara. Oh, filter udara. Iya. Iya ini bro. Oke. Ya kan, biasanya kalau ada something atau apa, biasanya di sini cuman kan biasanya tahu sih. Warningnya apa tulisannya selain oke? Warningnya dia biasa. Oke-nya pasti berubah jadi itu gitu. Canggih juga. Oke. Ada biasa. Selain yang ada di sini ada lagi. Oh ini kayak semacam gini ya, semacam mobil ini. Kalau kita kan kayak mobil saya kan mobil-mobil yang jadul begitu,
Harus di scan ya? Ya, Harus nyolokin OBD ya? benar. Tapi kalau ini bisa lihat dari sini? Bisa, tapi ini warning pertama lah. Oke. Biasanya kalau ada sesuatu yang itu pasti di sini muncul tuh. Kalau ini kan oval, masih oke lah ya. Masih aman. Gitu. Berarti sementara kalau sementara ini kamu hanya bisa melihat dari inimu ya, Pak? Ya, Dashboardmu ini ya? Ya benar, dia warning pertama. Apa sih lah. namanya ini bahasanya? Aku kurang ngerti lah ini bahasanya apa ya. Ngatur audio juga dari sini. Dari sini. Oh, oke. Tuh, di bawah. Ngatur kayak kebanyakan naik M46, naik E60 ini rasanya seger. Dan ini joknya elektrik, bukan ya? Enggak elektrik ya? Masih elektrik, cuman ke ininya apa namanya? Tiltnya ya. Kalau yang 530 kayaknya sudah full elektrik ya? Elektrik. Ya. Facelift soalnya. Kalau yang facelift juga udah. Udah. 2007 facelift udah. Facelift itu yang gimana? Modelnya dia lebih dari electrical dari itu sih sebenarnya perbedaannya, tapi kalau mesin kalau nggak salah kurang lebih sama. Ya kok bisa dilihat ya untuk interiornya biasanya kalau BMW itu ya yang udah nggak kerawat sering dijemur itu bro, ini udah pada rontok dan ini masih bersih ya, ini semuanya masih bersih dan wood panelnya ini juga terasa sekali nih wood panelnya. Masih bawaan nih, masih bawaan. Nggak ada sama sekali dia nggak ada ya. Sampai tombol juga masih semua. Dan ini nggak bisa sih kayak dimodif-modif. Sayang Pak dimodif-modif. Iya kita bukan mengatakan ini mobil, sorry ya, maksudnya bukan mengatakan ini mobil mahal, tapi kalau udah sekelas BMW itu kalau diapa-apain elektrikal itu sayang bro, mau dimainin audionya, kecuali audionya pakai full Harman Kardon baru bro. Tapi kalau ini ya sayang lah. Ganti-ganti aja sayang. Ada sebenarnya itu yang baru tuh kan. Ini kalau nggak salah ada juga di daerah mana itu, aku pernah nonton di YouTube, bisa ya maksudnya bisa diubah kayak Android, ganti Android itu bisa ya? Bisa. Ya. Kalau kayak punya kan itu kan harus di-upgrade full ya, Android karena basicnya pakai yang bisnis CD gitu, profesional CD itu yang masih belum bisa diapa-apain. Tapi kalau ini ya udah cukup aja sih menurutku. Karena yang tadi kan, kalau pakai BM atau Mercedes kan lebih enak. Dan ini kilometer gitu. Sekarang udah 78.000. Masih rendah sih. Lumayan. Sama kamu udah punya berapa lama nih BMW E60 ini? 3 tahun. Oh ternyata mau 3 tahun, sorry bro, tak kirain bro Adam ini baru dapat kurang dari setahun, ternyata udah hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun ya? 2018 ya 2 tahun lah. Seru nih kalau udah lebih dari setahun punya mobil BMW 60. Kayak saya ini kan punya BMW M46 sudah 3,5 tahun, penyakitnya apa aja. Sekarang kita tanya nih bro Adam, selama 2 tahun sampai 3 tahun penyakitnya yang udah dia alamin apa aja? Yang paling sering sih ya, kalau paling itu dia di sistem pendingin. Sistem pendingin yang yang ada kaitannya ke radiator. Ada tuh satu sensor yang namanya fan apa gitu lupa. Nah itu dia harus rajin tuh digantinya tuh, karena dia punya seal selama ininya udah nggak terlalu kompatibel. Tapi jadi harus ganti terus. Jadi dia sering bocor tuh. Sensor tepatnya coolant. Itu tabung coolant. Tapi berhubungan sama pendingin. Iya, berhubungan sama pendingin. Kalau itu sensornya error atau rusak, pendinginnya masih normal. Cuman dia lebih nyerap si coolantnya terlalu banyak di mesin. Jadi dia terlalu kerja keras gitu. Bro. Sama kedua paling packing sealnya. Itu BM tuh pastilah. Itu kacau itu kalau beli BMW, apalagi yang sudah umurnya di atas 5 atau 10 tahun bahkan ya Dam ya. Itu udah jelas yang tadi saya tunjukin ke mesinnya. Sehari. Itu kalau apa namanya? Ya sebenarnya ada sih orang mengatakan gini Dam. Tergantung lu mau ganti di bengkel mana, mekaniknya seperti apa, terus tuh muter ke bautnya seperti apa. Tapi sejauh ini yang saya alamin untuk masalah seal dan packing itu setahun 2 tahun itu udah paling lama lah. Habis itu udah rembes lagi. Kadang kalau orang yang punya BMW cuek nggak masalah ya. Maksudnya kalau cuek nggak masalah. Cuman kalau kita lihat tuh jorok aja. Itu jorok, oli kemana-mana jorok. Intinya kita mau buka mobil tua itu bagus lah. Tapi kalau kalian cuek-cuek aja nggak masalah. Tapi kalau kalian yang matanya sangat terganggu dengan kotor gitu, pasti inilah udah pengen diganti. Sebenarnya harga seal itu murah, Dan bener nggak? Harga seal packing itu murah. Cuman pengerjaan jasanya itu yang kalau kita di kota kecil kayak gini biasanya cukup mahal gitu ya. Seal tuh berapa sih? Paling cuma 100-200 ribu. Kalau yang kalau top set itu paling nggak 1 juta, bawah juga
sejuta something lah, tapi kalau misalkan pengerjaannya jasanya itu yang mahal. Karena saya juga pernah ngalamin Dam, turun mesin, nyekur ulang. Itu mobil M46 itu udah total 2 kali lah turun mesin. Turun mesin itu bukan karena rusak Dam ya. Turun mesin tuh karena ya itu kita mau baikin seal packing. Iya, seal dan itu tadi. E60 tuh paling ribet di seri 5 ini karena dia elektrikalnya. Karena itu tadi yang tadi setiap part dia punya sensor. Jadi tadi kalau misalnya satu aja yang itu muncul tuh. Ngerembet semuanya lah, ngerembet semuanya ya. Benar. Dan pertanyaanku lagi Dam, kenapa kamu nggak ngambil BMW seri 5 E60 520 apa 530 sekalian? Kenapa? Sebenarnya anu sih lebih ke power sih. Lebih ke power. Sebenarnya lebih ke power sama kalau 30 gedean lebih boros, 20 ke 25 kayaknya jauh. Jauh ya, betul. Jauh. Jadi ngambil di tengah-tengahnya ya? Iya, di tengah-tengahnya 523 ya 2500 cc lah. Iya, 200. Karena ngincar ke situ karena tabung 2000 mobil segede ini 2000 boyok jadinya boyok ya, jadinya boyok, betul lah, setuju aku. Karena sebenarnya kalau seri 5 udah terlalu bongsor. Karena kalau 530i aja kalau kita tinggal di kota Bontang yang sekecil ini, kota sekecil sangat apa ya, rugi lah. Kita nggak punya tol, jaraknya deket-deket, tolnya harus di Balikpapan juga jauh lah. Itu aja sih. Tapi cocok banget lah, badan sebesar dia pakai mobil ini cocok banget bro. Kalau badan kayak kecil gini pakai mobil kayak gini, keluar ini anak kecil ngapain keluar gitu. Cocok banget. Apalagi Dam, ini nggak ada, emang nggak ada sunroof ya? Tapi 530 ada sunroof. Sunroof dia 530 sunroof. Dan ini tempat cup holder ya? Cup holder. Ya biasalah. Ini cup holder. Tapi jebol. Tinggal ditarik. Oh, tinggal tarik. Tapi ini emang jebol nih. Iya, memang kecabut nih. Ini gini nih. Oke, ada cup holder. Standar lah. Kalau kalian bilang ini mobil harus cocok sama supir nggak bro? Yang cocok sama supir sorry, Mercedes-Benz yang panjang biasanya seperti itu. Tapi kalau ini ya Vantura lah. Masih Vantura seri 3, seri 46 Dan ternyata enggak ada yang satu gua lucu nih. Apa? Mobil bongsor gede. Ternyata seperti biasa BMW ini belakangnya nggak seluas yang saya bayangin ya. E60 nih ya. Tak kirain E60 ini luas loh belakangnya. Kayaknya yang luas apa? Bagasinya nih curiga. Bagasinya curiga sama untuk naruh mesinnya itu aja. Tapi emang kalau dibuat kayak gini orang lebih enak lah untuk nyetir ya. Benar aja sih. Lebih mana ya? Bongsor. AC juga dia model puter ya. Masih puter. Climate controlnya ya. Ya model puter. Enak bro, baunya dia nggak ngerokok, dia nggak nge-vape, ini tambah baunya enak banget sumpah. Ada airbagnya juga di sini ya, udah cukup lah. Kira-kira mau dijual berapa Dan? Itu pertanyaan tadi, kayaknya belum mau dijual sih mobil ini sumpah, kayaknya belum mau dijual. Masih perlu cerita. Ya itulah. Oke lah, itu aja dulu Dam. Nanti kita bahas lagi yang lain. Thank you. Oke bro, jadi itu dulu sedikit ngobrol sama Mas Adam ya tentang BMW E60-nya. Karena saya juga gak terlalu ngerti tentang BMW E60 dan ternyata dia udah punya 2 tahunan lah kurang lebih. Dan itulah pengalaman dia. Jadi kalau kalian pengen beli BMW E60 jangan takut, carilah kondisi yang benar-benar hampir perfect seperti yang Adam. Thank you, terima kasih udah tonton videonya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum.